Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah hadir dari awal. Masya Allah, Barakallah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair ya Syekh. Amin wa jazak. Alhamdulillah sudah bersama kita Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau adalah ya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi karena pasti di antara kita sudah mengenal. Kalau tidak kenal pasti tidak ikut kajian ini insya Allah. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu karena ilmu beliau sungguh berharga untuk kita semua, kita langsung sampaikan waktu dan tempat kepada beliau untuk menyampaikan ilmunya. Dipersilahkan ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah walaupun melalui layar. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan insya Allah kita berharap dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrilillah bisa mempersamai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan penuh dengan keberkahan untuk kita semuanya. Keutamaan ilmu. Kita berusaha berilmu sebelum ilmu itu dicabut. Coba perhatikan para ulama kita wafat satu persatu. Para ulama kita ini adalah pewaris para nabi. Allah angkat derajat mereka karena ilmu. Melalui para ulama kita bisa mengenal yang haram dan halal. Bisa membedakan antara yang halal dan haram. Melalui para ulama bisa mengenal atau membedakan antara yang hak dan batil. Melalui para ulama kita bisa membedakan antara sesuatu yang membahayakan dan sesuatu yang bermanfaat. Melalui para ulama kita bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Mereka adalah tiangnya syariat. Mereka adalah benteng untuk akidah kita. Betapa banyak para penuntut ilmu sudah diajarkan oleh mereka. Banyak orang yang tersesat jauh dari Allah. Kemudian mereka mengarahkan kepada jalan yang benar. Para ulama ini perumpamaannya di bumi seperti bintang-bintang di langit. Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang di langit itu sebagai perhiasan untuk dunia atau khususnya langit. Perhiasan lampu untuk langit. Kemudian bintang-bintang ini bersinar dan bercahaya sehingga melalui para bintang-bintang tersebut kita bisa melihat jalan di darat maupun di laut. Kemudian cukup kemuliaan para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa orang yang menuntut ilmu itu dia akan meraih kedudukan sebagai pewaris para nabi. Karena ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta, melainkan mereka mewariskan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ilmu itu akan kekal abadi
sedangkan harta itu akan musnah dan sirna. Nah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat yang fuqara, orang miskin beliau. Bahkan kadang-kadang beliau pingsan di jalanan karena tidak punya harta atau makanan. Masya Allah. Kira-kira Sayyidina Abu Hurairah masih diberikan manfaat melalui beliau atau tidak sampai saat ini? Betapa berapa banyak orang yang sudah mendapatkan manfaat melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu arda. Coba perhatikan. Harta bisa hilang, tapi sejarah dan ilmu tidak bakalan habis dan hilang. Maka harta itu ada habisnya. Kecuali harta-harta yang bermanfaat yang kita gunakan di jalan yang terdapat Allah. Untuk keluarga, untuk diri, untuk ilmu, untuk para santri, untuk menolong membantu banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata al-insan, anqata 'amaluhu illa thalath." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakan. Maka ada seorang anak bertanya, "Ya Syekh, apakah saya termasuk anak yang saleh?" Syekhnya bertanya balik, "Apakah kamu mendoakan orang tuamu?" "Apa hubungannya dengan mendoakan orang tua saya?" Kata beliau, "Kalau kamu termasuk orang yang mendoakan keluarga orang tuamu, berarti kamu anak yang saleh. Karena Nabi mengatakan, anak saleh yang mendoakan kedua orang tua." Maka kalau kita mendoakan, mengirimkan pahala, sedekah, amal, wakaf, dan lain kepada orang tua kita, itu benar-benar kita termasuk anak yang saleh. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu akan dicabut. Ya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan mengangkat kitab-kitab, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa para ulama. Dan para ulama dicabut satu persatu. Perhatikan pada saat ini. Ulama kita, berapa ulama yang meninggal? Terakhir Syekh Ali Jabir. Yang kita doakan beliau dan seluruh guru-guru, para alim ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang telah menghadap Allah sebelum kita, agar mereka semua diampuni dosanya oleh Allah SWT. Amin. Dan mereka diterima amal ibadahnya dan ditempatkan dalam surga-Nya Allah. Amin. Ulama itu, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin sama di sisi Allah. Dan tidak mungkin Allah memberikan berkuasa untuk umat yang bodoh, umat yang jahil, yang tidak ada pendidikannya, yang tidak ada ilmunya. Ulama itu adalah benteng untuk umat. Apabila hilang ulama, sudah tidak ada ulama di tengah-tengah kita, maka umat ini akan tersesat. Tidak akan memahami urusan agamanya. Walaupun antum punya kitab-kitabnya, punya kitab tafsir, hadis, semua antum ada, pasti perlu ulama untuk menjelaskan isi dalam kitab-kitab tersebut. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu, dicabut dari para hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdul ulama. Akan tetapi ilmu itu dicabut dengan mencabut nyawa para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga Allah tidak mensisakan satupun ulama, maka itulah kenapa dianjurkan kita segera berilmu. Ayo kita mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu di jalan Allah sehingga dia kembali lagi. Idza lam yubqi 'aliman, sehingga Allah tidak mensisakan satupun ulama, ittakhadhan nasu, manusia
mengangkat ru'asa juhala. Orang-orang yang jahil akan diangkat untuk apa? Untuk dijadikan sebagai ulama. Agar diminta fatwanya. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga tidak mensisakan satupun ulama, kita mengangkat orang-orang jahil, kita jadikan mereka sebagai ulama panutan, kemudian kita bertanya kepada mereka, lalu mereka menjawab. Ternyata mereka menyesatkan diri mereka dan menyesatkan banyak orang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, di dalam hadis tersebut dijadikan orang yang menuntut ilmu itu seperti jalan menuju surganya Allah. Maka anak-anak kita yang bagi sekolah, yang kampus dan lain, itu mereka itu seperti menempuh jalan menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan alal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah berilmu dan sudah alim memberi syafaat di hari kiamat. Ada sebuah hadis diriwayatkan ya, tetapi ulama hadis mengatakan hadisnya lemah, seperti Imam Al-Iraqi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Diriwayatkan bahwasannya yang akan memberi syafaat di hari kiamat ya, 3. Yang pertama para nabi. Yang kedua para ulama. Para nabi, para ulama. Yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu subhanallah diberikan kesempatan memberi syafaat untuk 70 orang dari keluarganya. Dan orang yang penghafal Al-Quran akan memberi syafaat kepada 10 orang. Dan ini hadis lemah. Maka para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Orang yang dicintai dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Ilmu ada cahaya yang menerangi jalan kita. Melalui ilmu, hamba bisa mengenal Rabb-nya. Bagaimana dia bisa beribadah. Bagaimana dia bisa menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama itu adalah cahaya yang menjadikan panutan untuk orang. Dan bedanya antara orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu sangat jauh. Walaupun dia ahli ibadah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum zaman Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Kemudian diberitahukan tentang seorang abid. Abid itu ahli ibadah, ya senang ya zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Atau baca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi dia sayang sekali nggak punya ilmu. Akhirnya orang tersebut ketika dia telah membunuh 99 orang, dia mau bertanya siapa orang yang paling alim di muka bumi. Dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Lalu dia datang bertanya, saya telah membunuh 99 orang, apakah saya ada taubatnya? Kemudian ini karena ahli ibadah dia nggak paham. Dia bilang, kamu tidak ada taubat, kamu telah membunuh 99 orang. Kemudian subhanallah, ternyata orang itu kesal dan membunuh orang ahli ibadah tersebut jadi 100 orang yang telah dibunuh oleh orang tersebut. 100 orang dibunuh. Lalu dia masih kurang nyaman juga batin dan hatinya. Dia berpikir bahwa nampaknya itu saya punya maksiat dan dosa, tapi Allah Maha Pengampun Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah orang tersebut bertanya kepada mereka yang ada di sekitarnya, siapa orang yang paling alim di muka bumi? Fadulla ala alim. Lalu ditunjukkan kepada beliau itu seorang alim. Seorang ulama. Berbeda dengan orang ahli ibadah. Akhirnya subhanallah
Pas beliau ini bertanya tentang orang alim, diberitahukan ada seorang ulama di tempat tertentu, kemudian beliau mendatanginya. Dan datang bertanya kepada seorang ulama tersebut, apakah saya ada taubat? Saya telah membunuh 100 orang. Kemudian ulama ini mengatakan, siapa yang berani mengatakan kamu tidak ada taubat? Tapi dengan syarat, kamu tinggalkan negerimu karena negeri negeri yang buruk, kemudian Anda menuju ke negeri yang baik. Dalam perjalanan beliau itu, beliau meninggal di tengah-tengah jalan. Itu bedanya seorang abid dan seorang alim. Itulah pentingnya berilmu. Apalagi ilmu itu belakangan ini, itu lihat ulama-ulama pada wafat. Tinggal apa? Ya tinggal sisa ulama sedikit sekali. Maka mumpung masih ada banyak ulama hidup di tengah-tengah kita, kita manfaatkan kesempatan tersebut untuk apa? Untuk kita banyak mengaji, banyak belajar fikih, banyak belajar ibadah. Banyak orang di antara kita agak susah wudunya, susah untuk melaksanakan sholat dengan benar. Kemudian banyak orang yang tidak bisa mengaji. Ya, kita berapa juta di Indonesia itu yang buta Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Itu tanggung jawab kita bersama. Maka pada zaman dimuliakan Allah SWT. Ini orang alim itu ketika dia menghadapi orang yang ahli maksiat, dia telah membunuh 100 orang, apakah saya punya taubat? Orang tersebut mengatakan, ya kamu ada taubat, bisa diterima, tapi tinggalkan negerimu karena negeri buruk dan menuju ke negeri yang baik. Benar-benar dia melakukan apa yang diminta, dan di tengah jalan beliau itu wafat. Malaikat membawa rahmah, kasih sayang, dan malaikat membawa azab, turun dua-duanya, mereka berdebat. Ya, mereka dua-duanya berdebat, subhanallah. Yang malaikat rahmah bilang dia sudah taubat, malaikat azab bilang tapi dia belum sampai ke negeri yang baik. Ternyata Allah utus salah satu malaikat dalam rupa manusia. Menjelma di dalam bentuk manusia, dia datang, kemudian beliau itu jadi wasit di antara mereka. Nah, coba perhatikan. Ketika beliau menjadi wasit di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Ini seorang yang benar-benar menyatakan bahwa cobalah kita cari jalan keluar, kita ukur kepada negeri yang mana yang dia dekat. Negeri yang baik apa negeri yang buruk. Ternyata pas diukur, dia dekat ke negeri yang baik, kemudian dicabut oleh malaikat yang membawa rahmah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut oleh malaikat rahmah, coba perhatikan. Orang tersebut meninggal dalam keadaan baik. Dalam sebuah riwayat di luar Bukhari dan Muslim, dinyatakan Allah katakan kepada negeri yang baik dekat, mendekatilah. Dan negeri yang buruk menjauhilah. Bayangkan Allah sendiri membantu menolong hamba tersebut. Ya, kalau kita benar-benar ingin dekat kepada Allah, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita ingin benar-benar menjadi orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib berilmu. Wajib berilmu sebelum ada masanya. Ilmu itu hilang di tengah-tengah kita. Bukan ilmunya, tapi ulamanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama atau orang yang berilmu itu termasuk orang-orang yang diperintahkan kita mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u rasulah wa ulil amri minkum." Hai orang beriman, taat kepada Allah dan Rasul, wa ulil amri. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas menafsirkan wa ulil amri itu adalah para ulama. Wajib ditaati. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dan Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasannya innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, para ulama itu adalah orang-orang yang bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas keesaan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Coba subhanallah. Bayangkan. Ini orang-orang yang benar-benar luar biasa. Ya. Ini orang-orang yang luar biasa mengajarkan ilmu kepada kita dan telah wafat meninggal dunia. Bayangkan mereka sudah meninggal tapi ilmunya masih mengalir. Ya.
masih mengalir pahala kepada mereka. Maka para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita perhatikan anak-anak kita kalau kita meninggal, kita perlu apa dari mereka? Hanya memerlukan sedekah jariah, pahala yang mengalir kepada kita. Hanya kita perlu adalah ilmu yang mereka yang bermanfaat, yang bisa memberikan doa kepada kita. Maka orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita, itulah semua berilmu. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selepas sholat fardu diajarkan hal demikian. Ya, maka subhanallah, kalau kita benar-benar ingin dicintai oleh Allah, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berilmu. Yahya bin Mu'adz, seorang ahli ibadah, mengatakan, "Al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin min abaihim wa ummahatihim." Ulama itu lebih sayang, lebih penyayang kepada umat Nabi Muhammad daripada ayah dan bapak mereka. Ditanya beliau, bagaimana hal demikian? Beliau mengatakan, "Al-alim arham bitilmidhi min al-abbi wal-ummi bi ibnaihima." Seorang ulama itu, ya, seorang ulama itu subhanallah lebih sayang, ya, lebih penyayang kepada muridnya dibanding, ya, dibanding anaknya sendiri. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahnya, ibunya menjaga anak tersebut dari apa? Orang tua kita menjaga kita dari apa? Dari kemiskinan, dari api neraka, api dunia, dari kebakaran, dari bencana-bencana dunia. Sedangkan para ulama menjaga kita daripada neraka jahanam nanti. Berarti seorang alim, dan kalau kita menjadi seorang alim, itu luar biasa. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau orang tua ingin menyelamatkan anak dari api dunia, dari kebakaran, dari penyakit, dan lain sebagainya, sedangkan seorang ulama ingin menjaga dan menjaga kita daripada api neraka jahanam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang dimurkai, dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para jemaah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa banyak mengaji, banyak mempelajari agama, dan banyak berilmu dan berguru kepada para ulama. Mumpung ulama-ulama kita masih banyak yang masih hidup, daripada kalau mereka sudah tidak ada, kita akan terus-menerus menyesal, sedangkan penyesalan pada saat itu tidak akan bermanfaat untuk diri kita. Ayolah kita mulai mengaji. Kemarin belum lama selalu ada WA yang masuk, atau ada sebuah konten atau video yang masuk ke dalam WA kita, itu mengajak kita ngopi. Ayo ngopi, udah ngopi belum? Itulah diajak kita kemarin. Sekarang ayo kita rubah jadi ayo ngaji baru ngopi. Ngaji itu harus bermanfaat. Ngopi baru belakangan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhai oleh Allah. Kita setiap hari mulai membaca Al-Quran, walaupun 5 ayat, 2 ayat bersama keluarga, satu keluarga aja, satu anggota keluarga kita berkumpul pas salat maghrib, sehabis salat maghrib, salat isya, satu orang aja baca 5 ayat Quran, 3 ayat Quran, 2 ayat Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan baca satu hadis saja, satu hadis dari hadis Arba'in Imam Nawawi atau kitab Riyadhus Shalihin. Kita wajib memperoleh kitab-kitab ilmu, kitab tafsir Jalalain, atau tafsir Sa'di, yang bisa kita memperolehnya. Yang kedua, tafsir kitab-kitab fikih yang ringan, pembahasan fikih. Kemudian kitab seperti Riyadhus Shalihin, kitab hadis, penuh dengan faedah, ada artinya, ada terjemahannya. Kita tinggal memperoleh kitab-kitab tersebut, baru nanti setiap malam kita baca satu hadis plus artinya. Kalau kita ada yang kurang paham, kita bisa jadikan salah satu ustadz, salah satu ulama, salah satu kiai sebagai rujukan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai dan merahmati kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia di dalam taat, dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat banyak pertanyaan yang masuk, biar ada kesempatan untuk pertanyaan. Ini nampaknya pertanyaan kalau dibiarkan bisa sampai subuh ini.
Ya, maka kita segera jawab. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Saya kembali lagi ke studio. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik ya Syekh. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan bagaimana tentang tema kita, menancapkan ilmu sebelum terserabut. Baik, Syekh, sebelum kita membahas pertanyaan, memang sudah banyak sekali pertanyaan, tapi sebenarnya hakikat ilmu itu sendiri apa ya, Syekh? Kita kan belajar berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, ada matematika, biologi, fisika, tapi sebenarnya ilmu itu sendiri apa ya? Ilmu itu sendiri sebenarnya ada sebuah hakikat yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Ilmu itu intinya adalah mengantarkan, mau ilmu sains, mau semua ilmu, semua mengantarkan kita untuk mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah Jalla Jalla. Jadi kalau orang tidak menyampaikan dia kepada Allah Rasulnya, gimana? Gimana? Dia belajar berbagai macam ilmu, tapi enggak juga sampai pada pengenalan kepada Allah gitu. Tidak berarti dia tertutup dari kebenaran. Atau yang kedua, dia tidak membuka hatinya untuk cahaya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena banyak keilmuan-keilmuan muslim atau yang masih non-muslim yang bukan agama Islam, itu mereka ini menemukan fakta-fakta yang sudah dalam Al-Quran. Ternyata mereka turun, contoh, salah satu ilmuwan yang menemukan bahwa di bulan itu sudah terbelah dua, ada garisnya. Nah, dia turun bilang bahwa dia telah menemukan sesuatu yang tidak ditemukan orang-orang sebelumnya. Akhirnya disampaikan oleh para ulama bahwa ini sudah di dalam Al-Quran. Bulan ini sudah terbelah dua. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Surat Al-Qamar. Maka, subhanallah, dengan kenyataan demikian, dia bisa memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa ini bukan tulisan manusia atau bacaan firman manusia, pasti itu firman yang maha kuasa. Kekuatannya lebih besar dari manusia. Karena beliau mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sebelumnya mengetahui hal demikian. Ternyata Al-Quran sudah mengabarkan hal demikian lebih dari 1400 tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada cukup banyak pertanyaan ini yang sudah masuk. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, izin bertanya, ya Syekh. Izin menjawab. Wafat, bagaimana cara kita untuk istiqomah meneruskan ilmu para ulama yang sudah biar tidak hilang? Sebarkan video-video mereka, ilmu-ilmu yang mereka sampaikan, kajian-kajian mereka lewat Zoom, lewat online, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, dan lain sebagainya. Ketika Anda menyebarkan ilmu mereka, berarti Anda meneruskan dan menyebarkan kebaikan. Dan barang siapa menyebarkan kebaikan, sama dengan orang yang melakukannya. Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar mudah memahami serta mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan? Adakah doa khusus? Mohon pencerahannya. Syukron. Itu ada doa yang sangat mudah sekali bisa kita baca. Ya. Habis subuh, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang indah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Artinya ada manfaatnya. Rezeki yang halal yang baik dan amal yang diterima oleh engkau. Maka itu doa diajarkan habis salat subuh kita membacanya 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan cukup panjang, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seluruh jamaah kajian Zoom senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Syekh, bagaimana kita menolong yang terzalimi, namun kita tidak mampu menolong secara fisik maupun harta. Bagaimana caranya kita menyelamatkan ulama atau guru-guru kita selain dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya, Syekh. Mohon doanya juga, Syekh, untuk almarhum kedua orang tua saya,
dan seluruh jamaah semoga dalam kasih sayang dan serta senantiasa diberikan kekuatan iman sehingga mampu husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zalimin amma dhuluman. Tolonglah saudaramu dia dalam keadaan zalim maupun dalam keadaan terzalimi. Ya. Maka kita menolong, kata sahabat, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi kita menolongnya wajar. Tapi kalau dia zalim, kata Nabi, mencegah dia dari perbuatan zalim. Maka kalau ada orang yang terzalimi, kemudian Anda tidak bisa membantu, kecuali hanya dengan doa, itulah senjata yang Anda miliki adalah doa. Kalau Anda tidak bisa dengan harta dan lain sebagainya, cukuplah dengan mendoakan beliau, ya, diberikan kekuatan untuk menghadapi kezaliman tersebut, dan didoakan orang yang berbuat zalim agar dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tuamu dan seluruh keluarga kita, kerabat kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Syekh. Apakah dengan mengikuti kajian online seperti ini merupakan juga ilmu untuk kota yang bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri dan disampaikan kepada orang lain, dan apakah pahalanya seperti pahala dan manfaat ilmu manfaat dan amal agak sulit. Ya, insya Allah mudah-mudahan Anda bisa ikut kajian, itu menjadi ilmu, bisa menyampaikannya kepada orang lain, dan berhati-hati, jangan sampai salah, karena kan kalau mendengar cuma ngaji kuping itu kadang-kadang berbahaya juga, artinya orang yang tidak lengkap mendengarkan, ada tidak putus suara atau kurang lengkap, jadi harus teliti dulu baru sampaikan. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Kemudian tapi pahalanya kan jauh berbeda dengan pahala orang yang ikut berjalan, naik motor, naik mobil menuju ke acara atau tempat pengajian, bertemu secara fisik atau secara langsung kepada gurunya. Itu ala qadril masyaqqah, ya. Ya, itu kesusahan, kesulitan yang kita hadapi dalam melakukan sebuah kegiatan, itu pahalanya makin besar. Tidak sama orang yang salat zuhur di Indonesia sama dengan orang yang salat zuhur di Amerika atau waktu. Karena di Amerika tantangannya lebih besar. Nggak seperti kita di Indonesia, azan terdengar di mana-mana. Apalagi orang yang di Singapura dan lain sebagainya. Ya, Allahu a'lam. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, Syekh. Apakah Waalaikumsalam. ulama tanda kiamat sudah dekat? Kiamat dari Nabi wafat udah dekat. Tapi dekatnya seberapa kita belum tahu. Nabi SAW sudah menjelaskan ada tanda hari kiamat. Tanda besar dan tanda kecil. Tanda besar, tanda kecil terbagi dua. Tanda kecil yang sudah muncul dan jadi tiga. Tanda kecil itu terbagi tiga. Pertama, tanda kecil yang sudah muncul, tanda kecil yang masih berkembang atau muncul dan seterusnya, seperti berdekatan ke pasar, orang melewati masjid cuma hanya sekedar foto, orang memberi salam kepada orang yang dia kenal. Nah, itu kan tanda hari kiamat yang sudah muncul dan terus ada sampai saat ini. Yang ketiga, tanda hari kiamat kecil yang belum muncul sampai sekarang. Ya. Kemudian tanda hari kiamat besar belum juga muncul satupun, karena tanda hari kiamat besar itu seperti tasbih. Jika putus tasbihnya, yang lain ikut berurutan. Artinya tidak ada jeda waktu. Dalam waktu yang hitungan cepat, itu tanda hari kiamat besar langsung. Maka kalau untuk kiamat sudah dekat, ya pasti karena Nabi sudah lahir, Nabi sudah diutus, Nabi sudah wafat, itu karena sesudah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Sesudah Nabi Muhammad adalah kiamat. Ya, Allah Ta'ala alam. Maka jangan mikirkan tanda hari kiamat besar, tapi pikirin kiamat kecilmu. Kapan aja Anda bisa meninggal, di mana aja Anda bisa meninggal. Allah alam. Masya Allah. Ini pertanyaannya tidak begitu sesuai dengan itu, tapi tidak dengan tema, tapi bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya supaya dapat menghafalkan Al-Quran dengan baik dengan cara? Ya, pertama luruskan niat. Yang kedua menghafal sesuai kemampuan. Yang ketiga jauhi maksiat. Yang keempat berguru. Yang kelima mengulang hafalan yang Anda hafal. Yang keenam bersedekah dengan niat Anda menjadi hafiz Quran. Yang ketujuh bergaul dengan orang-orang yang semangat menghafal Quran. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah. Ini
masih berkaitan dengan Al-Quran. Assalamualaikum Syekh, izin bertanya, Waalaikumsalam. apakah boleh kita sebagai seorang anak membaca Al-Quran dengan niat segala kebaikan dan pahalanya diberikan kepada orang tua kita walaupun orang tua kita masih hidup? Itu ya Syekh. Boleh insya Allah, boleh. Menghadiahkan pahala amal soleh itu kepada siapapun, orang masih hidup maupun wafat, insya Allah boleh. Seperti Anda mendoakan orang tuamu yang masih hidup. Insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya dari Desi Lestari. Assalamualaikum Syekh, izin bertanya. Izin Akhir-akhir menjawab. ini saya Waalaikumsalam. bermasalah dengan waktu sholat Isya. Apabila saya sholat sebelum tidur, nantinya akan susah untuk tahajud dan bangun subuh. Tapi ketika saya sholat Isya dihairkan, saya takut kesiangan. Mohon arahannya. Waktu Isya itu sampai jam 12 malam. Maka bebas, lebih aman Anda sholat sebelum tidur. Khawatir bablas. Habis makan nasi uduk, tidur, bablas deh sampai subuh. Ya. Maka lebih aman, amankan diri. Takut Anda tidur, wallahu alam bangun lagi apa tidak. Maka lebih ahsan Anda bisa menjaga dengan melaksanakan sholat sebelum tidur. Biar menunaikan hak Allah lebih dahulu. Wallahu alam. Baik, pertanyaan berikutnya dari Syarawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi izin menjawab. Masya Allah. Ilmu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu adalah ciptaan, maka sifatnya pun akan musnah seperti halnya ciptaan Allah yang lain. Bagaimana orang yang mau belajar menyikapi hal tersebut untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, sama ilmu agama yang menuntut kita di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang bisa membedakan antara ilmu yang benar dan tidak benar adalah para ulama. Maka kita ini berguru. Nabi Muhammad aja berguru. Gurunya adalah Jibril alaihissalam. Yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Jibril dalam surat Al-Qiyamah. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bih. Inna jam'ahu Qur'ana. Jangan menggerakkan wahai Muhammad sebelum dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Maka yang bisa membedakan antara ini baik atau buruk, benar atau salah, para ulama. Rasulullah menjelaskan dalam hadis surat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wal harama bayyin. Sesungguhnya halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di tengah-tengah yang halal dan haram ada perkara yang syubhat. Apa kata Nabi? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak orang. Berarti ada sedikit orang yang mengetahuinya. Syubhat itu. Ya, perkara yang tidak jelas. Siapakah mereka? Adalah para ulama. Ya, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini masih lanjut. Kapan ilmu itu akan benar-benar hilang, tercabut, ya Syekh? Jika dunia ini sudah hancur, jika tidak disebut nama Allah, Allah di muka bumi. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'a ila syarat khalq. Tidak akan terjadi di kiamat kecuali orang yang hidup di muka bumi orang-orang jahat. Wallahu a'lam. Bagaimana tentang riwayat yang menyebutkan ulama akhir zaman ada yang membingungkan umat? Enggak, itu ulama su sebenarnya. Ulama su sehingga orang tertipu, enggak jelas. Ulama yang benar yang istiqomah sama ulama su kan bentrok. Ulama su kan menjual agamanya. Ya. Yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya qalil. Dia menjual agamanya dengan harga murah. Maka itulah orang yang benar-benar tidak yang ulama yang akan membuat kita bingung di akhir zaman. Apakah ini benar atau tidak? Dan lain sebagainya. Nah, bagaimana membedakan antara ulama dan ulama yang benar? Gimana? Bagaimana kita membedakan mana ulama yang benar, mana ulama yang su agar kita tidak keliru dalam memilih guru? Perhatikan ibadahnya, perhatikan pergaulannya dengan siapa, perhatikan akhlaknya, ya, perhatikan adab akhlak, perhatikan ibadahnya, kemudian perhatikan dia dekat kepada siapa, ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Berikutnya ada pertanyaan dari Dan. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi anak-anak kita sekarang yang lebih memilih gadget daripada untuk belajar ngaji? Nah, itu kita harus lebih pintar. Sekarang zamannya handphone. Ya udah kita buat program-program atau buat acara biar anak lebih banyak melihat handphone untuk ngaji daripada
banyak buat main TikTok kayak kerasukan jin. Anak-anak sekarang udah nggak jelas TikToknya itu. Ya, mati dalam keadaan TikTok itu, Anda bingung dikumpulkan sama para siapa nanti. Ya, maka kita harus membuat program, kita harus membuat acara yang membuat anak-anak itu nyaman, senang untuk bisa mengaji walaupun lewat handphone. Kan sekarang mereka belajar sekolah, orang tua nggak melarang, orang tua nggak bisa melarang mereka. Alasan mereka lagi belajar. Baik, baik. Bagaimana ini ada pertanyaan dari Hermawan, bagaimana agar semangat menuntut ilmu terus bertumbuh dalam diri seorang ibu sehingga menular ke seluruh anggota keluarga, ayah, anak dan lain-lain. Karena terkadang kita sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, semangat dan energi mulai menurun untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Ibu-ibu zaman now ya. Ibu-ibu zaman now, urusan rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya, Bu. Ya, mau nyuci, mau ngepel, mau apa, urusan rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya. Maka kerjakan apa yang Anda bisa kerjakan, dan besok bisa dilanjutkan, tapi jangan sampai melupakan hak Allah dan hak keluarga. Anda ketika megang handphone, mohon maaf, Anda ketika pegang kitab, baca atau Al-Quran ngaji, atau baca buku hadis, itu akan terbawa oleh pikiran anakmu, suamimu, dan semua yang lain pada terbawa. Mudah-mudahan insya Allah dengan hal demikian bisa membawa manfaat. Baik, pertanyaan berikutnya dari Yopi Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Mohon maaf, tanya di luar tema. Kalau ada Nggak teman, apa-apa, yang penting jangan di luar Islam. Masya Allah. Kalau ada teman tidak percaya siksa kubur, jembatan Syirot karena Al-Quran tidak ada, bagaimana saya menyikapinya ya, Syekh? Jazakallah. Gini, ya akhi, orang beda lah. Orang antara orang-orang yang belajar sama orang yang tidak belajar. Kalau kita belajar, ya kita pasti akan tahu. Ya, maka kalau kita ngaji, pasti kita tahu. Kalau untuk masalah siksa kubur, ya, siksa kubur, ini dalilnya. Dalilnya ada di beberapa surat. Ya, Anda juga bisa membaca nanti. Nah, untuk yang pertama, yang masalah siksa kubur atau yang masalah sirat. Ya, orang melewati sirat itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqtiyya. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kemudian surat Al-Hadid ayat 12 dan 13. Ya. Kemudian surat Al-Hadid ayat 28. Dan kalau hadis Nabi SAW banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa ayat As-Sirat itu ada. Ya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Nah, untuk siksa kubur, ya, untuk siksa kubur ada di dalam surat Nuh ayat 25. Mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Artinya dengan sebab kesalahan mereka, dosa mereka, Allah tenggelamkan mereka. Ya. Kemudian فَأُدْخِلُوا مُبَاشَرَةً نَارًا يُعَذَّبُونَ فِيهَا فِي الْبَرْزَخِ. Mereka masuk disiksa di dalam barzakh, ya, bukan hari kiamat nanti. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 46 tentang
Fir'aun dan penghuni para pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Itu berkaitan dengan siksa kubur. Kemudian ada lagi di banyak surat-surat di dalam Al-Quran. Ya, banyak surat di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surat Ibrahim, saya lupa ayat nomor berapa, surat Ibrahim, di situ yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Ya, ayatnya di surat Ibrahim, demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siksa kubur dan tentang sirat. Nah, kalau dia bertanya bagaimana orang bisa siksa di kubur, sedangkan di sebelahnya katanya diberikan nikmatan, jadi taman surga yang jadi lubang daripada api neraka jahanam, kita bilang sama dia, nggak usah jauh-jauh, kamu tidur sebelah-sebelahan dengan teman. Yang satu mimpi ke Amerika, yang satu mimpi lagi disiksa. Padahal mereka berdua tidur sebelah-sebelahan. Orang lagi sholat sebelah-sebelahan. Yang satu pahalanya besar, yang satu nol. Yang satu khusyuk, yang satu tidak. Itulah aturan Allah. Dan jangan diatur, jangan dikiaskan dengan aturan di dunia. Setiap alam itu punya aturan sendiri. Kita alam roh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian antum masuk alam barzakh, kemudian alam akhirat. Kan setiap alam itu ada aturannya masing-masing. Wallahu a'lam. Nah, Baik, pertanyaan berikutnya dari Hamdan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum orang yang berilmu tapi tidak diamalkan atau tidak diajarkan? Demikian, Syekh. nah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man katama ilman indahu aljamahu Allahu bil jami min nar. Barang siapa yang memberikan ilmu pengetahuan yang ada padanya, maka diberikan oleh Allah ya kekang pada mulutnya dengan kekang api neraka. Allahu a'lam. Masya Allah. Ngeri sekali ya, Syekh ya. Nah, nasallallahu. Semoga Allah berikan keselamatan. Pertanyaan berikutnya. Dan ada hadis lagi riwayat man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Kemudian kalau ada yang kemudian Barang siapa bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk, gimana? Iya, tadi ada hadis yang disampaikan bahwa orang yang tidak mengajarkan atau tidak mengamalkan ilmu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kabura maqta. Mohon maaf. Nah, silakan lanjut. Iya, kalau ada yang kalau ada yang kemudian berkata, kalau itu saya nggak ancaman. Gimana? Nggak kedengaran tadi putus-putus? Itu kalau tadi kan yang berilmu tapi tidak diamalkan ada ancamannya. Bagaimana kalau ada yang berkata kemudian kalau gitu nggak usah berilmu aja biar tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, malah itu menjadi jahil. Jauh dari Allah. Maka berilmu dan diamalkan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan semampunya kalian. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Rian, DTP Sumsel. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu di usia yang tidak lagi muda, bisakah ada perasaan biasanya ada perasaan gampang marah dan ada rasa diajari atau merasa pintar, merasa seolah sudah berbakat dalam agama. Bagaimana mengatasi fase ini, ya Syekh?
Fasa menuntut ilmu di usia yang tidak. Oh ya, banyak sabar dan tidak boleh marah. Nah. Merasa digurui gitu mungkin ya Syekh. Bagaimana? Oh tidak. Di sini dalam agama Islam tidak ada muda maupun tua dalam ilmu. Kita belajar kepada siapapun dari manapun selama dia membawa manfaat untuk diri kita. Nabi Muhammad lebih muda dari malaikat Jibril, tapi Jibril mengajarkan Nabi Muhammad. Maka harus belajar ikhlas dan tawadhu'. Baik, pertanyaan berikutnya dari Amir Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Palembang, mungkin agak menyimpang dari tema. Saya bisa minta bantuan bagaimana cara membedakan ciri-cirinya jika alternatif menggunakan ayat Al-Quran untuk topeng orang yang berobat ya padahal melakukan kesyirikan agar kita bisa mengetahui sebagai pengobatan yang atau metode pengobatan dalam metode pengobatan. Perhatikan ibadah orang tersebut, puasanya, sholatnya, berjamaahnya dan lain. Dan jika Anda melihat sesuatu yang karena gini, saya tidak bisa memastikan karena berbeda-beda pengobatan. Maka jika dia bertanya kepadamu nama ibumu atau meminta agar kau menyembelih sebuah binatang dengan warna tertentu di tempat tertentu, atau meminta Anda menghindari air selama beberapa hari, atau masuk ke dalam kamar yang tidak dimasuki oleh matahari, kemudian meminta Anda agar melakukan puasa tertentu yang tidak disyariatkan dalam Islam. Ya, dan kan hal-hal yang lain juga tidak bisa karena berbeda-beda orang. Kita harus lihat gambarannya dulu, baru kita bisa menyatakan benar atau tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Syekh dari Endang Luliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, jika puasa sunnah Daud, haruskah puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid juga? Jazakumullahu khair. Tidak, semua sunnah. Apa yang Anda kerjakan baik, mau puasa Senin Kamis boleh, 13, 14, 15 boleh, atau puasa Daud bebas, insya Allah. Semua berpahala. Dan tidak ada yang namanya harus. Wallahu alam. Kecuali kalau puasa Ramadan harus, atau kafarah, atau puasa nazar. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Nita. Assalamualaikum Syekh, izin bertanya. Bagaimana cara menyikapi sikap teman yang sangat fanatik kepada seorang yang cara berdakwahnya jauh dari Nabi Muhammad yang penuh kelembutan? Cara menyikapi menasehatinya, mengajak kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Karena kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlemah lembut kepada mereka. Jika engkau kasar kepada mereka, mereka akan melarikan diri dari Anda. Maka Nabi SAW, "Innaka la'ala khuluqin azim." Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Nah, berikutnya dari Fawaidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ilmu yang kita miliki supaya bermanfaat bagi sesama? Ya, lakukan, ajarkan kepada orang yang Anda bisa dengan semaksimal mungkin.
Kita tidak bisa mengajarkan seluruhnya. Minimal sebisa mungkin insya Allah lakukan. Tapi terapkan dalam diri Anda, baru sampaikan kepada orang. Wallahu a'lam. Berikutnya dari Najimah. Assalamualaikum Syekh. Ilmu yang lebih mendekatkan Assalamualaikum. tentunya ilmu agama dibandingkan itu. Apakah setuju dengan pandangan ini Syekh? Semoga doa untuk anak. Mohon doa untuk anak saya. Ada yang calon dokter dan anak laki-laki mau dididik ilmu agama. Gini, ilmu yang lain, ilmu agama itu paling utama. Tapi ilmu-ilmu yang lain selama membawa manfaat kepada kita, seperti para dokter, insinyur, dan lain, insya Allah selama baik, ilmunya bermanfaat dan mengantarkan ke surga. Seperti para dokter, tenaga medis, saat ini para mujahid. Ya, luar biasa. Ya, maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Masya Allah. Baik, pertanyaan masih banyak sekali pertanyaan, mungkin tidak semua bisa dijawab oleh Syekh karena keterbatasan waktu. Kita akan bacakan pertanyaan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, bagaimana cara kita menjaga ilmu kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa. Izin bertanya sih, bagaimana dengan orang yang dimana dia dalam beribadah baik wajib ataupun sunnah tidak pernah juga, tapi sering melakukan fitnah, hasad, dan lain-lain, gampang sekali memutuskan hubungan silaturahim. Bagaimana Syekh? Saya kurang dengar tadi, gimana, Afwan? Ada orang yang berpuasa melakukan ibadah wajib, sunnah, baca Al-Quran, tapi dia tidak melakukan fitnah, dendam, suzon, dan lain-lain. Bagaimana? Nah, itu berarti ilmu tidak bermanfaat bagi dia. Seperti orang yang berpuasa, rubba sha'imin was-siyamu yal'anu, rubba qari'il Al-Quran, maaf, rubba sha'imin laysa lahu min siyami ila al-ju' wal-'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya cuma mendapatkan rasa lapar dan haus. Dan betapa banyak orang baca Quran dan Al-Quran melaknatnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan walaupun tidak terjawab semua penanya, masih banyak sekali pertanyaan ini Syekh. Mudah-mudahan tadi yang sudah dijawab menjadi pencerahan bagi kita, kemudian kita bisa amalkan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini dan diajarkan kepada yang lain sehingga menjadi ilmu yang manfaat yang menjadikan pahala yang mengalir walaupun ketika kita sudah wafat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, Syekh, mohon dipimpin doa mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari kajian kita pada malam ini. Amin ya Rabb, insyaallah. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa meridai kita dan Allah senantiasa merahmati kita dan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berdoa, mohon diaminkan, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا غافر السيئات ويا ولي الحسنات، نسألك توبة قبل الممات. يا حي يا قيوم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا، يا مجيب الدعاء، يا سامع النداء، اسمع دعانا واستجب لحاجاتنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخير أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman semuanya, para jemaah semua. Saya mencintai kalian semua karena Allah, dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Kalau kalian masuk surga lebih awal, mohon untuk menunggu saya di pintu surga, biar masuk surga bersama. Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk tidak menunggu kalian. Karena kalian sudah pada hafal jalan sendiri menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar. Dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal.
Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.